Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyinal karim nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah Masjid Al-Falah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, puja, puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dimana alhamdulillah atas rahmatnya lah kita semua dapat berkumpul untuk melaksanakan sholat maghrib di Masjid Al-Falah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Dan tanpa henti saya sampaikan hadirin sekalian bahwa sesungguhnya dengan hadirnya kita di majelis ini, dengan hadirnya kita di masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah, maka itu menunjukkan bahwa kita termasuk orang-orang pilihan Allah yang dipilih di antara sekian juta, sekian ratus juta penduduk muslim di Indonesia, yang tercatat itu hanya 39%-nya saja yang rajin sholat 5 waktu. Dan di antara 39% itu yang rajin sholat 5 waktu, itu tidak semuanya rajin sholat 5 waktu di masjid. Tapi sebagian kecilnya sajalah yang datang ke masjid untuk melaksanakan sholat 5 waktu itu. Nah, oleh karena itu bersyukurlah bahwa kita semua menjadi hamba-hamba pilihan dikala ketika kita hidup di mana orang-orang sudah tidak lagi terlalu mementingkan yang namanya sholat. Ketika orang-orang di luar sana sudah tidak lagi menganggap bahwa sholat itu adalah hal yang memang seharusnya dilakukan oleh orang Islam. Gitu. Zaman sekarang orang sholat 5 waktu saja sudah dianggap orang soleh. Gitu. Sudah dianggap orang yang soleh. Padahal hadirin sekalian, sesungguhnya sholat 5 waktu itu adalah seminimal-minimalnya seorang hamba. Gitu. Seminimal-minimalnya seorang muslim, maka minimal dia sholat 5 waktu. Kalau seandainya dia sholatnya 4 waktu, dia sholatnya bolong-bolong, maka sesungguhnya orang tersebut berada di bawah derajat dari seorang muslim. Gitu. Maka bagi kita yang senantiasa sholat 5 waktu, apalagi sholatnya di masjid, berbahagialah karena kita semua adalah termasuk kepada hamba-hamba yang bertahan dikala di akhir zaman ini orang-orang sudah tidak menganggap lagi sholat sebagai sesuatu yang menjadi identitas seorang muslim. Tak lupa salawat serta salam semoga tetap Allah curah limpahkan kepada baginda alam, yaitu Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, atba'ut tabi'in, hingga kita selaku umatnya di akhir zaman ini. Baik jamaah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah pada pertemuan kali ini kita semua akan sama-sama melanjutkan kembali pembahasan kita daripada hadis-hadis yang ada dalam kitab Riyadhus Shalihin. Yang dimana kitab Riyadhus Shalihin ini sudah kita pelajari sebelumnya, bahwa kitab Riyadhus Shalihin ini adalah salah satu kitab yang dikarang oleh salah satu ulama terbaik dalam sejarah Islam, yaitu Imam An-Nawawi, yang dimana Imam An-Nawawi menulis kitab ini itu dengan menulis setiap hadis-hadis yang beliau anggap paling sahih. Gitu. Jadi beliau di sana menulis hadis-hadis yang beliau anggap paling sahih. Ada hadis riwayat Bukhari, ada hadis riwayat Muslim. Semuanya beliau kumpulkan, kemudian diambil tema-temanya terkait akhlak, terkait bagaimana cara seseorang bisa menjadi derajat sholihin. Makanya diberi nama kitabnya itu Riyadhus Shalihin. Gitu. Taman-tamannya daripada orang-orang yang soleh. Tujuannya apa? Tujuannya mudah-mudahan dengan membaca kitab ini, dengan mengkaji kitab ini, kita semua mampu menaikkan derajat kita dari yang asalnya kita hanya orang yang Islam saja, dari yang asalnya kita hanya orang yang bersyahadat saja, berubah menjadi
lebih dari itu, yaitu mencapai derajat yang namanya orang yang sholih. Karena ketahuilah bahwa kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin." Bahwa orang yang disebut dengan orang yang mendapatkan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala, yang biasanya kita doakan nih, setiap sholat kan kita baca surat Al-Fatihah. Setiap baca surat Al-Fatihah kan kita pasti baca ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kepada kami jalan orang-orang yang lurus. Yaitu apa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim, gitu. Yaitu jalannya orang-orang yang mendapatkan nikmat. Nah, siapakah orang yang mendapatkan nikmat itu? Yaitu minan nabiyyin dalam surat An-Nisa, golongan para nabi, gitu. Orang yang mendapat nikmat itu para nabi. Kemudian siddiqin, orang-orang yang keimanannya siddiq, gitu. Tanpa bertanya langsung percaya kepada Islam, langsung percaya kepada Rasulullah, sebagaimana keimanan Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian terakhir was-shalihin. Dan terakhir, derajatnya orang-orang yang soleh. Maka minimal kita kalau jadi nabi nggak mungkin gitu. Kalau zaman sekarang ada orang ngaku nabi, pasti itu sesat gitu, pasti sesat gitu. Kalau zaman sekarang ada yang ngaku nabi, maka nabi tidak mungkin. Kalau misalnya derajat siddiqin mungkin agak sulit bagi kita gitu. Derajatnya seperti keimanan Abu Bakar As-Siddiq mungkin sangat sulit sekali, mungkin mustahil gitu bagi kita. Nah, satu-satunya derajat yang bisa kita capai adalah as-sholihin, yaitu derajat orang yang soleh. Maka mudah-mudahan dengan belajarnya kita Riyadhus Shalihin ini, kita bisa mengupgrade keimanan kita bisa mengupgrade keislaman kita menjadi derajat orang-orang soleh, yang dimana itu yang selalu kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala setiap kali sholat. Itu sholat kita sehari, kalau yang wajibnya saja itu kan ada 17 rakaat, maka 17 kali dalam satu hari kita berdoa mudah-mudahan jadi orang yang soleh ini. Gitu. Nah, cara merealisasikannya dengan belajar cara bagaimana kita menjadi soleh. Gitu. Salah satunya dengan belajar kitab Riyadhus Shalihin ini. Itu. Dan tentu dari kitab Riyadhus Shalihin ini penjelasannya kita di sini akan menggunakan penjelasan daripada kitab Syarah Riyadhus Shalihin karena karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Gitu. Yang dimana kami merasa bahwa penjelasan dalam kitab Syarah Riyadhus Shalihin ini cukup komprehensif, cukup lengkap, dan kita bisa mengambil banyak faidah di dalamnya. Baik hadirin sekalian, sekarang kita sampai kepada hadis ke-20. Layarnya suka mati-mati. Oke, kita sudah sampai ke hadis 20. Saya bacakan dulu hadisnya. An Abi Sa'id Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, dari Sa'id, dari Abi Sa'id, katanya dari Abi Sa'id. Siapa itu Abi Sa'id? Abi Sa'id yaitu Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri, gitu. Yaitu Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri, yaitu atau yang sering kita kenal dengan sebutan Abu Sa'id Al-Khudri. Gitu. Kalau misalnya Bapak Ibu sekalian pernah melihat sirah, pernah membaca kitab sirahnya para sahabat, maka pasti antum semua akan menemukan salah satu sahabat yang mulia, ada yang namanya Abu Sa'id Al-Khudri. Beliau itu siapa? Beliau itu hadirin sekalian adalah termasuk sahabat yang digolongkan kepada sigorus sahabah, termasuk kepada sahabat yang ketika Nabi diutus jadi Rasul, sahabat ini dia masih kecil. Jadi sahabat ini masih anak-anak, masih muda lah, gitu, masih muda. Tapi hadirin sekalian, walaupun umurnya masih muda, Abu Sa'id Al-Khudri ini adalah termasuk kepada sahabat yang sangat semangat untuk belajar hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau itu sangat semangat ketika masuk ke kajiannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu Abu Sa'id Al-Khudri. Sehingga hadirin sekalian, Abu Sa'id Al-Khudri ini
dia itu ketika sudah dewasa termasuk kepada al-mukthirun, termasuk kepada sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Jadi beliau itu hadisnya sangat banyak sekali. Gitu. Kurang lebih sekitar hampir 800-an hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri ini. Ini menunjukkan bahwa sahabat ini walaupun dia masih kecil, tapi karena semangatnya yang luar biasa, sehingga dia bisa meriwayatkan hadis yang lebih banyak daripada sahabat-sahabat lain yang lebih dewasa daripadanya. Gitu. Kita melihat bahwa sahabat lain yang lebih dewasa, misalnya Abu Bakar As-Siddiq, gitu. Kita akan jarang sekali melihat, mendengar hadis dari Abu Bakar As-Siddiq. Padahal Abu Bakar As-Siddiq kurang apa gitu. Beliau dewasa, beliau sahabat Nabi, tapi hadis yang diriwayatkan oleh beliau itu tidak banyak gitu. Sangat sedikit sekali gitu. Umar bin Khattab hadisnya sedikit gitu. Nah, Abu Sa'id Al-Khudri ini bukan termasuk sahabat yang menyampaikan hadis sedikit, tapi beliau banyak sekali hadis yang diriwayatkannya, sehingga beliau disebut sebagai al-mukthirun atau orang yang banyak sekali meriwayatkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kata Abi Sa'id Al-Khudri ini radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi kepadanya, annan nabiyallah sallallahu alaihi wasallam qol, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah bersabda. Apa sabdanya? Kana fi man kana qablakum rajulun, bahwa dulu ada seorang laki-laki, katanya, di antara umat terdahulu itu ada seorang laki-laki. Seorang laki-laki ini qatalatis atan watis'ina nafsan. Seorang laki-laki ini terkenal tukang bunuh. Sampai-sampai beliau itu diceritakan membunuhnya itu sampai 99 orang terbunuh di tangannya gitu. Ini seorang laki-laki ini gitu. Tukang bunuh lah pokoknya. Jadi kayaknya pagi, siang, sore itu kerjaannya ngebunuh orang gitu. Sampai-sampai dia itu banyak sekali orang yang dia bunuh. Nah, yang namanya membunuh manusia, Bapak Ibu sekalian, kira-kira itu dosa kecil atau dosa besar? Dosa besar, bahkan termasuk kepada dosa yang sangat luar biasa besar. Gitu. Dosa yang super duper besar. Gitu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sampai berfirman, "Wa man qatala mu'minan muta'ammidan fajazauhu jahannam khalidan fiha." Barang siapa yang membunuh seorang yang beriman dengan sengaja, maka fajazauhu jahannam, balasannya bukan sembarang neraka, balasannya bukan sembarang api neraka, tapi balasannya adalah langsung neraka yang paling dahsyat, yaitu apa? Neraka jahannam, khalidan fiha, dan dia akan kekal dia di dalamnya, wa ghadiballahu alaihi, dan Allah akan sangat amat marah kepadanya. Gitu, wala anahu, dan akan senantiasa dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, wa addalahu azaban azima, dan Allah telah menyiapkan baginya dosa azab yang luar biasa besar. Gitu. Ini menunjukkan betapa besarnya dosa orang yang membunuh. Nah, itu kalau membunuh satu orang. Bayangkan orang ini membunuhnya berapa? 99 orang dia bunuh di tangannya. Gitu. Kemudian yang namanya manusia, Bapak Ibu sekalian, itu pasti ada kretek di dalam hatinya. Ketika dia melakukan dosa, maka pasti dia akan merasa bahwa itu salah. Gitu. Bayangkan saja, Bapak Ibu sekalian, coba aja. Sekarang kita biasa sholat, coba aja kita tinggalkan sholat sekali. Bukan berarti saya memerintahkan Bapak untuk enggak sholat, cuman maksudnya kalau seandainya misalnya kita ketiduran, kemudian sholat kita tertinggal, maka pasti ada dalam hati kita itu rasa bersalah. Rasa tidak enak hati, ini kok saya melakukan hal yang salah gitu. Itu kalau kita melakukan satu saja kesalahan. Bayangkan orang ini sudah melakukan 99 pembunuhan. Maka pasti timbul dalam hatinya, kalau misalnya di dalam hatinya masih ada keimanan, pasti timbul di dalam hatinya bahwa apa yang saya lakukan itu adalah perbuatan yang salah gitu. Pasti timbul. Nah, maka ternyata timbul hal tersebut di hati orang ini. Maka kemudian fasa'ala an a'lami ahlil ard. Maka kemudian dia bertanya kepada orang-orang, siapa sih orang yang paling berilmu di sini? Gitu. Atau misalnya dia nanya,
ulama paling pintar di sini siapa? Gitu. Maka dia nanya ke orang-orang. Maka kemudian fadulla ala rohib. Maka kemudian dia ditujukan kepada seorang rohib. Rohib itu, ini kan zamannya di zaman Bani Israel dulu gitu, bukan di zaman kita sekarang. Kalau kita kan sekarang, maka ditunjukkannya kepada ulama, ditunjukkannya kepada ustadz, ditunjukkannya kepada kiai. Nah, kalau di zaman dulu, ditujukannya itu istilahnya bukan kepada ustadz, tapi kepada rohib, gitu, kepada pendeta, gitu. Karena ini di zaman sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu, nah dia ditujukan kepada seorang pendeta, fa'atahu, maka kemudian dia mendatangi pendeta itu, faqol, maka kemudian dia bertanya, innahu qatala tis'atan wa tis'ina nafsan, itu bahwa dia itu sudah membunuh 99 orang. Fahallahu min taubah, maka kira-kira dia masih bisa diampuni enggak? Dia masih bisa bertaubat nggak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jadi orang ini bertanya, saya sudah membunuh 99 orang, apakah Allah akan menerima taubat saya? Maka kemudian hadirin sekalian, oleh pendeta ini dijawab, faqol, maka kemudian dia menjawab, la, enggak, kamu enggak akan bisa bertaubat, dosamu enggak akan pernah bisa diampuni, kata pendeta tersebut. Nah, kira-kira Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu sekalian lagi berharap-harapnya sama seseorang, kemudian udah panjang lebar kita menyampaikan bahwa kita itu seperti ini, apakah saya masih bisa diampuni? Terus tiba-tiba sama ustadznya dibilang, enggak, gitu. Singkat, padat, nyelekit Bapak Ibu sekalian. Gitu. Jadi singkat, padat, kamu nggak akan bisa diampuni. Maka kira-kira orang tersebut marah atau tidak Bapak Ibu sekalian? Jawabannya marah, gitu. Bahkan saking marahnya sampai dia hunuskan pedang, faqatalahu. Maka si orang ini langsung membunuh pendeta tersebut, gitu. Pendeta tersebut langsung dibunuh. Fakammala bihi mi'ah, maka genaplah orang yang dia bunuh dari asalnya 99 orang menjadi 100, gitu. Jadi sekarang sudah genap nih, sudah sempurna orang-orang yang sudah dia bunuh menjadi totalnya 100 orang. Dosanya nambah lagi atau berkurang Bapak Ibu sekalian? Dosanya nambah lagi. Nah, jadi karena saking marahnya dia kemudian membunuh orang yang ustadz yang bilang bahwa dia tidak akan bisa diampuni dosanya. Kemudian summa sa'ala an a'lami ahlil ard. Kemudian setelah itu dia masih memiliki rasa bersalah. Kemarin saya membunuh 99 orang, sekarang saya sudah 100 orang, gitu. Maka kayaknya dosa saya makin besar lagi, gitu. Saya pengen tahu saya bisa enggak diampuni. Maka kemudian dia bertanya lagi kepada orang-orang, di mana ustadz yang paling pintar, gitu. Karena yang paling pintar tadi sudah saya bunuh. Maka kemudian fadulla ala rajulin alim, maka kemudian dia ditujukan kepada seorang yang alim lagi, seorang yang berilmu lagi. Faqal, maka kemudian dia bertanya, innahu qatala mi'ata nafs, bahwa dia itu sudah membunuh 100 orang. Maka kemudian fahallahu min taubah, apakah saya masih bisa bertaubat? Maka kemudian dijawab oleh orang yang berilmu itu, hadirin sekalian, faqala na'am. Beliau menjawab, iya, dosa kamu bisa diampuni. Itu. Wa may yahulu bainahu wa bainat taubah. Kenapa enggak gitu? Kenapa enggak kamu enggak diampuni gitu? Emang ada sesuatu yang menghalangi kita daripada taubat gitu, kata orang tersebut gitu. Karena saking pakarnya keilmuan beliau, kata beliau mengetahui bahwa Allah itu Maha Pengampun. Maka beliau menjawabnya tidak dengan orang seperti tadi yang menjawab langsung tidak bisa, tapi beliau menjawabnya bahwa emangnya ada orang yang terhalang daripada taubat. Artinya apa? Artinya Allah itu Maha Pengampun. Kenapa antum gak minta ampun? Gitu. Kata orang tersebut gitu. Nah, maka kemudian intalik ila ardi kaza wa kaza. Katanya beliau kemudian setelah bilang bahwa kamu masih bisa bertaubat, tapi saya sarankan kamu untuk pergi ke negeri anu gitu. Kenapa hadirin sekalian? Beliau itu
menunjukkan kepada negeri tersebut, fa inna biha unasan ya'budunallaha ta'ala fa'budillaha ma'ahum. Karena di negeri itu orang-orangnya rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sana orang-orangnya rajin sholat. Maka pergilah ke sana, sholatlah bareng dengan mereka. Gitu. Wala tarji ila ardika fa innaha ardusu. Dan janganlah kamu pergi ke kampung halamanmu, janganlah kamu kembali ke kampung halamanmu. Kenapa? Karena kamu tinggal di sebuah negeri yang sangat buruk. Gitu. Yang dimana orang-orangnya itu gemar berbuat dosa, sehingga kalau kamu taubat, kamu akan dianggap aneh. Kamu akan dianggap aneh. Kenapa? Karena orang-orang di sana itu pada tukang maksiat. Kalau antum sholat ke masjid sendirian, kamu akan dianggap aneh. Gitu. Maka pergilah ke negerinya orang-orang yang terbiasa sholat, terbiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, agar ketika kamu ikut sholat, orang-orang juga ikut sholat. Dan ketika kamu malas untuk sholat, kamu malu karena orang-orang di luar sana sholat, kamu malas. Gitu. Ini adalah petuah yang disampaikan oleh orang yang berilmu tadi. Maka kemudian hadirin sekalian, fantalaqo, maka kemudian orang yang membunuh 100 orang itu, dia pergi ke negeri tersebut. Gitu. Fantalaqo hatta iza nisfut tariqi atahul maut. Kemudian dia melakukan perjalanan, sampai di tengah-tengah perjalanan, qadarullah wa masya'a fa'ala, ternyata datang malaikat maut. Datang malaikat maut dan mencabut nyawa orang tersebut. Dia belum sholat, dia belum taubat, gitu. Dia baru pergi saja ke tempat orang-orang yang soleh, gitu. Dia baru melakukan perjalanan. Itu fahtasomat fihi malaikatur rahmah. Maka kemudian setelah itu berdebatlah malaikat rahmat wa malaikatul azab, dan malaikat azab. Itu di antara malaikat rahmah dia bilang faqalat malaikatur rahmah, maka kemudian malaikat rahmat dia berkata, ja'ata iban mukbilan biqalbihi ilallahi ta'ala. Hei, orang ini mah pantasnya masuk surga. Kenapa? Karena dia berangkat niatnya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu, maka harusnya dia mah ikut saya. Itu, dia mah masuk surga sama saya. Kemudian dijawab oleh waqalat malaikatul azab. Dijawab oleh malaikat azab, innahu lam ya'mal khairan qat. Gitu. Tidak semudah itu. Gitu. Orang ini walaupun dia melakukan perjalanan untuk bertaubat, tapi kan dia belum taubat. Gitu. Dia kan belum sholat, dia kan belum ibadah, gitu. Dia baru perjalanan saja, gitu. Maka dia pantasnya sama saya aja ke neraka. Gitu. Itu kata malaikat azab. Maka kemudian kedua malaikat itu terus berdebat, hadirin sekalian, terus berdebat satu sama lain, mengatakan bahwa yang ini mah pantasnya masuk surga, yang ini mah enggak, ini mah harusnya masuk neraka. Terus berdebat hingga Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang malaikat, gitu. Fa'atahum malakun fi suratin adami. Maka kemudian ketika kedua malaikat itu berdebat, datanglah malaikat lain, gitu. Nah, perlu diketahui hadirin sekalian, redaksinya kalau di lafaz ketika menyebutkan malaikat rahmat dan malaikat azab, itu dalam hadis disebutkan dengan lafaz malaikah, gitu. Dengan lafaz malaikah. Ini menunjukkan bahwa malaikat rahmat dan malaikat azab itu banyak jumlahnya, gitu. Jadi rombongan malaikat rahmat dan rombongan malaikat azab itu disebutnya dengan lafaz malaikah, gitu. Nah, malaikah itu menunjukkan makna jamak, menunjukkan makna banyak. Jadi yang berdebat itu banyakan. Nah, kemudian ketika menyebutkan malaikat yang menjadi penengah, Nabi Muhammad SAW menyebutkannya fa'atahum malakun, datang seorang malak. Nah, malak ini adalah lafaz mufradnya dari malaikah, yang menunjukkan yang datang sebagai penengah itu enggak banyakan, tapi yang datang sebagai penengah itu satu orang malaikat yang menggunakan wujud manusia.
Kemudian faja'aluhu bainahum ai hakama. Tujuan dia datang untuk menjadi penengah di antara kedua kubu malaikat ini, untuk menjadi penengah. Kemudian faqala, maka kemudian si malaikat penengah ini dia berkata, kisu ma bainal ardain. Coba, karena kalau kalian berdebat mah nggak akan ada ujungnya. Coba sekarang mah diukur saja jaraknya antara negeri kafir dengan dia, berapa jaraknya, dan antara tempat dia dengan negeri muslim berapa jaraknya, gitu. Nah, di sini kita akan menentukannya. Maka kemudian fa'ila ayyatihima kana adana fahuwalahu. Maka yang paling dekat itulah yang akan dihukumi kepadanya. Kalau dia lebih dekat kepada negeri muslim, maka dia akan masuk surga. Tapi kalau dia lebih dekat kepada negeri kafir, maka dia akan masuk neraka. Maka kemudian faqasu, kemudian diukurlah jarak keduanya, fawajaduhu adna ilal ardh allati arad. Maka ternyata setelah diukur, ternyata lebih dekat ke negeri muslim. Itu lebih dekat ke negeri muslim. Sehingga apa? Faqabadathu malaikatur rahmah. Maka kemudian malaikat rahmat membawanya ke surga. Gitu. Ini hadirin sekalian, muttafaqun alaihi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dengan lafaz yang nyaris sama. Nah, kemarin kita sudah pelajari hadirin sekalian bahwa kalau seandainya kita menemukan ada hadis tulisannya rawahul Bukhari, rawahu Muslim atau muttafaqun alaih, maka ketahuilah hadis-hadis itu sudah pasti sahih menurut seluruh ulama. Gitu. Menurut seluruh ulama, ketika kita menemukan muttafaqun alaih, maka itu sudah pasti hadisnya sahih. Jadi nggak perlu lagi kita nanya, ini hadisnya sahih enggak? Ini hadisnya benar enggak? Ini hadisnya kuat enggak? Tidak perlu. Kenapa? Karena sudah ada stempel muttafaqun alaih. Yang dimana muttafaqun alaihi itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, dan dua-duanya sepakat bahwa hadis ini berasal dari satu sahabat yang sama, yaitu Abu Sa'id Al-Khudri. Itu ini muttafaqun alaihi. Jadi hadis ini sudah pasti kesahihannya. Jangan lagi kita bertanya-tanya. Kalau masih saja ada yang meragukan, maka antara dua kemungkinan hadirin sekalian. Pertama, bisa jadi dia itu jahal. Bisa jadi dia tidak punya ilmu sehingga dia tidak tahu bahwa muttafaqun alaihi itu adalah hadis yang paling sahih, gitu. Kedua, bisa jadi dia punya ilmu, tapi ilmunya ini bukan ilmu yang didapat dari sumber yang benar. Gitu. Kenapa? Karena muttafaqun alaih, Imam Bukhari, Imam Muslim itu disepakati sebagai hadis yang sahih, itu disepakati oleh ahlu sunnah wal jamaah. Sementara di luar ahlu sunnah wal jamaah, contohnya seperti golongan Syiah, itu golongan Syiah itu mereka itu meragukan daripada kredibilitas Imam Bukhari dan Imam Muslim. Alasannya simpel hadirin sekalian. Alasannya karena Imam Bukhari dan Imam Muslim itu percaya kepada hadis sahabat-sahabat yang dibenci oleh Syiah. Gitu. Kalau Syiah kan Syiah benci Abu Bakar, benci Umar bin Khattab, itu benci gedek sampai bilang bahwa Abu Bakar Umar itu masuk neraka. Itu kata Syiah. Nah, Imam Bukhari membenarkan hadis yang disampaikan oleh sahabat-sahabat tersebut. Makanya orang-orang Syiah berpendapat bahwa Imam Bukhari itu tidak kredibel hadisnya, tidak selalu kuat hadisnya. Itu oleh akidah Syiah. Maka kalau kita sekarang menemukan hadis muttafaqun alaih, kemudian ada ustadz yang bilang hadisnya belum tentu sahih, maka kemungkinannya juga antara dia itu jahil, bodoh, kedua, atau karena dia akidahnya bukan akidah ahlu sunnah wal jamaah. Gitu. Jadi untuk hadis ini selesai, bahwa hadis ini sudah pasti kesahihannya. Nah,
Baik, hadirin jamaah Masjid Al-Falah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, seperti biasa, setiap kali kita sudah selesai membaca hadis, maka kita akan mengeluarkan setiap faidah-faidah yang bisa kita ambil dari hadis tersebut. Karena tentu Nabi Muhammad SAW itu tidak akan pernah bersabda, tidak akan pernah menyampaikan sesuatu kecuali pasti ada faidahnya. Kenapa? Karena setiap apa yang disampaikan oleh Nabi SAW itu sudah maksum, sudah dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana dalam surat An-Najm Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa ma yantiqu anil hawa. Setiap yang diucapkan oleh Nabi SAW itu tidak berdasarkan hawa nafsunya. Itu pasti ada faidah di dalamnya, tidak mungkin sia-sia. Gitu. Maka apa faidah yang bisa kita ambil daripada hadis tersebut? Nah, di sini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan bahwa fafi hadza dalilun ala fawaidin katsirah. Ada banyak sekali faidah yang bisa kita ambil daripada hadis ini. Minha, salah satunya adalah annal qatil idza qatala insanan amdan summa taba fa innallaha ta'ala yaqbalu taubatah. Bahwa seorang yang sudah pernah membunuh manusia, walaupun secara sengaja, walaupun dosanya itu sangat besar, tapi kalau dia taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak ada alasan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tidak menerima taubat orang tersebut. Gitu. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah berfirman bahwa innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Bahwa Allah itu pasti akan mengampuni setiap dosa. Itu semua dosa pasti Allah akan ampuni, tetapi la yaghfiru ayyushraka bihi. Tapi kecuali dosa syirik. Gitu. Jadi Allah itu tidak akan mengampuni syirik, wa yaghfiru ma duna dzalik. Dan untuk dosa lain Allah pasti ampuni, kecuali syirik. Gitu. Nah, membunuh, hadirin sekalian, pertanyaannya, membunuh itu syirik atau bukan? Apakah dengan membunuh kita menyembah kepada selain Allah? Tentu tidak. Gitu. Ada kalanya kita percaya sama Allah, tapi karena kesal sama orang, kita bunuh orang tersebut. Gitu. Bukan kita, tapi orang lain. Gitu. Tapi orang lain. Nah, jadi membunuh itu bukan dosa syirik. Ya, dia memang dosa besar, tapi bukan dosa syirik. Nah, dari ayat tersebut, maka orang yang membunuh, sebanyak apapun orang yang dia bunuh, sebesar apapun dosanya, maka Allah pasti akan mengampuninya. Kalau dia mau bertaubat. Kalau tidak bertaubat, ya mohon maaf gitu, kalau tidak mau bertaubat. Tapi kalau dia mau bertaubat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan mengampuninya. Gitu. Dan sebetulnya hadirin sekalian, ini sering menjadi kesalahan di antara yang disampaikan oleh sebagian ustadz-ustadz kita. Gitu. Semoga Allah mengampuni kesalahan tersebut, yaitu banyak dari ustadz kita mengatakan bahwa syirik itu tidak akan pernah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalilnya dari ayat tadi. Gitu. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Bahwa orang kalau sudah syirik tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal hadirin sekalian, perkataan tersebut itu tidak sepenuhnya benar. Jadi perkataan bahwa syirik itu tidak akan pernah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bukan perkataan yang benar. Gitu. Yang betul adalah syirik itu tidak akan pernah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau kita meninggal tanpa sempat bersyahadat kembali. Gitu. Jadi kalau kita nih sudah nyembah selain Allah, taruhlah kita menyembah patung seperti orang jahiliyah gitu, atau kita menuhankan selain Allah, maka itu kan termasuk syirik. Nah, kalau misalnya kita meninggal, kita belum pernah syahadat kembali daripada dosa syirik tersebut. Nah, itu yang dimaksud dalam ayat ini. Barulah orang tersebut tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara kalau orang sudah pernah syirik, kemudian dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika masih hidup, bukan di keadaan sakaratul maut. Nah, maka orang tersebut
bakal masih tetap diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih sempat syahadat nih. Sebelum meninggal, kita masih sempat syahadat. Maka orang tersebut itu masih bisa diampuni gitu. Masih bisa diampuni daripada dosa syirik tersebut. Kenapa? Karena yang dimaksud dalam ayat tadi itu adalah bahwa maksudnya adalah orang yang meninggal belum sempat taubat. Jadi gini hadirin sekalian, saya perjelas lagi. Kalau orang sudah meninggal, dia punya dosa gibah misalnya. Dia punya dosa gibah. Kemudian dia meninggal tanpa sempat bertaubat. Pertanyaannya, orang tersebut dosa gibahnya dibawa mati enggak? Jadi orang gibah nih waktu hidup. Dia belum pernah bertaubat. Kemudian dia meninggal. Dosa gibahnya dibawa mati enggak? Dosa gibahnya dibawa mati. Kenapa? Karena dia belum sempat bertaubat. Nah, cuman dosa gibahnya dibawa mati. Nah, cuman masalahnya kira-kira dia masuk neraka atau enggak? Gitu. Tadi kan dosa gibahnya pasti dibawa mati. Tapi pertanyaannya, dia pasti masuk neraka atau tidak? Jawabannya adalah hadirin sekalian, dia belum tentu masuk neraka. Orang walaupun dia suka gibah, belum tentu dia masuk neraka. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengampun. Allah itu bisa jadi melihat dalam diri orang ini, oh dia memang membawa dosa gibah sampai dia meninggal. Memang dia banyak dosanya. Tapi misalnya dia suatu saat pernah dia itu melakukan banyak sekali sedekah. Pernah dia menolong seseorang dari kematian. Pernah dia menolong seseorang dari kemiskinan. Pernah dia melakukan amalan-amalan yang luar biasa banyak. Sehingga amalan-amalan yang banyak ini menutupi dosa gibah tersebut. Maka dosa gibahnya akan diampuni atau tidak hadirin sekalian? Dosa gibahnya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan pertimbangan orang ini, iya memang dia punya dosa gibah, tapi dia punya pahala-pahala lain yang pahala ini lebih bernilai daripada dosa gibah tersebut. Jadi redaksi yang benar hadirin sekalian adalah bahwa Allah itu mengampuni Allah itu tidak akan mengampuni dosa syirik kecuali dia sudah sempat bersyahadat sebelum dia meninggal. Kalau seandainya dia sudah pernah bersyahadat, maka dia akan diampuni dosa syiriknya tersebut. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man kana fi akhiri kalamihi la ilaha illallah. Barang siapa yang akhir katanya itu lafaz la ilaha illallah, artinya la ilaha illallah ini bisa jadi dia bersyahadat mengucapkan la ilaha illallah dengan sepenuh hatinya. Bisa jadi juga dia memang di akhir katanya itu mengucapkan lafaz la ilaha illallah. Nah, kata Rasulullah SAW, dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga. Maka kalau seandainya dia sudah berbuat syirik, kalau di akhirnya dia mengucapkan la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Gitu. Nah, ini meluruskan bahwa yang namanya syirik itu masih bisa diampuni. Dengan cara apa? Dengan cara kita bersyahadat, dengan cara kita bertaubat sebelum sakaratul maut menjemput. Gitu. Itu penjelasan daripada dosa syirik. Balik lagi kepada ayat tadi, bahwa Allah itu sebanyak apapun dosa yang kita lakukan, itu Allah akan ampuni. Itu insya Allah akan ampuni. Yakni maduna syirk fa innallaha ta'ala yaghfiruhu idza syaa. Nah, maksudnya adalah kalau orang yang yang berbuat dosa ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya idza syaa, ketika Allah Subhanahu wa taala mengendakinya. Jadi kalau berkehendak, maka Allah akan mengampuninya. Dan tidak ada satupun hamba yang bisa menghalangi seseorang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ampunannya. Jadi orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala pasti Allah ampuni. Itu pasti Allah akan mengampuninya. Wa hadzal ladzi alaihi jumhuru ahlil ilm. Dan inilah pendapat dari mayoritas ulama. Gitu. Mayoritas ulama mengatakan bahwa orang kalau sudah membunuh orang, maka dia masih bisa diampuni.
kalau dia bertaubat. Nah, kenapa di sini disebutkan pendapat mayoritas ulama? Karena hadirin sekalian, ternyata ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa orang kalau sudah membunuh, maka dia sudah pasti masuk neraka. Dia sudah pasti punya tiket VIP masuk neraka. Gitu. Ada sebagian ulama yang mengatakan hal tersebut. Salah satunya adalah wa dzakara an Abdillah bin Abbas. Salah satunya katanya merupakan Abdullah bin Abbas. Itu salah satunya adalah sepupunya Rasulullah SAW. Beliau mengatakan bahwa orang kalau sudah membunuh orang lain dengan sengaja, maka dia sudah pasti masuk neraka. Gitu. Tapi dalilnya apa? Dalilnya tadi yang sudah saya sebutkan, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa addalahu adzaban azima. Barang siapa yang membunuh orang mukmin secara sengaja, maka balasannya adalah jahanam, dia kekal di dalamnya, Allah akan sangat amat marah kepadanya dan dia akan mendapatkan laknat dan disiapkan baginya azab yang sangat pedih. Itu kata Ibnu Abbas. Tapi kita mah ikut pendapat mayoritas ulama. Itu kata mayoritas ulama bahwa orang yang telah membunuh itu masih bisa diterima taubatnya apabila dia bertaubat dengan taubatan nasuha. Yang dimana sebelumnya sudah kita pelajari bahwa syarat orang bertaubat itu pertama harus menyesal. Kedua, dia harus meninggalkan perbuatan dosa tersebut. Ketiga, kalau misalnya dosa ini berkaitan dengan manusia, maka dia harus meminta maaf kepada orang tersebut, meminta dihalalkan. Kemudian kalau dosa taubat dia haruslah dilaksanakan sebelum ajalnya menjemput, sebelum dia meninggal. Kenapa? Karena apabila seseorang itu meninggal, pintu taubatnya ditutup. Itu. Ini adalah faidah yang bisa kita ambil dari hadis tersebut, bahwa orang kalau misalnya dosanya sudah pada tingkat membunuh, masih tetap bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa hadirin sekalian? Karena ada hadis yang disampaikan oleh Nabi SAW. Gitu. Jadi hadis itu hadirin sekalian tidak bisa kita fahami satu-satu. Itu hadis itu harus kita fahami dengan hadis lain. Gitu. Nah, di hadis lain disebutkan Allah Subhanahu wa ta'ala pernah berfirman kepada hambanya. Gitu. Hadis ini hadis qudsi. Nah, di sana disebutkan, ya bna Adam, wahai anak cucu Adam, inna kama da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Wahai anak Adam, selama engkau berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, maka aku akan mengampunimu atas apa saja yang telah kamu lakukan, dosa apapun, gitu. Dan aku tidak akan mempedulikan dosa itu sebesar apa. Gitu. Tadi kalau kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memohon kepada Allah, maka Allah pasti akan mendengarkan kita. Pertama. Kedua, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ya bna Adam, wahai anak cucu Adam, lau balagot dzunubaka ananas samai summa astaghfartani ghafartu laka wala ubali. Wahai anak cucu Adam, seandainya dosa-dosamu ini mencapai awan di langit, jadi dosanya sangat banyak sampai mencapai awan, kemudian engkau memohon ampun kepadaku, maka niscaya aku akan mengampunimu dan aku tidak akan peduli berapapun dosa yang kamu bawa. Kemudian selanjutnya, ya bna Adam, wahai anak cucu Adam, lau ataitani bi qurabil ardi khataya summa lakitani la tusyriku bi syai'an la ataituka bi qurabiha maghfirah. Wahai anak cucu Adam, seandainya engkau datang kepadaku dengan dosa sepenuh bumi, bayangkan dosanya itu sepenuh bumi hadirin sekalian. Artinya kalau membunuh pasti bukan membunuh sekali dua kali. Kalau bergibah pasti bukan menggibahi satu atau dua orang. Kalau dia mencaci pasti bukan mencaci satu dua orang. Pasti banyak sekali dosa yang sudah dia kumpulkan.
Kemudian kalau kalian datang kepadaku dengan dosa sepenuh bumi, kemudian engkau menemuiku dalam keadaan tidak menyekutukanku. Kemudian engkau meninggal, tapi kamu meninggal dalam keadaan tidak dalam keadaan syirik, maka dengan sesuatu apapun, maka niscaya aku akan datang kepadamu dengan ampunan sepenuh bumi pula. Gitu. Tuh, kita minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membawa dosa sepenuh bumi. Maka balasan Allah, apakah Allah akan menolak dosa kita? Ternyata tidak, hadirin sekalian. Yang Allah akan lakukan adalah Allah akan datangkan ampunan sepenuh bumi juga untuk menghapus semua dosa yang kita lakukan. Itu. Jadi hadirin sekalian, janganlah kita semua putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Wahai orang-orang yang melampaui batas, wahai hambaku, dan di sini masih disebut sebagai ya ibadi, hadirin sekalian. Nah, disebut sebagai hamba. Jadi walaupun kita suka berdosa, tapi Allah itu ternyata masih mengaku kita sebagai hambanya. Masih mengakui kita. Dan ketahuilah bahwa lafaz ya ibadi, abad, itu merupakan kalimat pemuliaan. Kenapa? Karena Rasulullah SAW ketika Isra dan Mi'raj itu disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dengan subhanalladzi asra bi abdihi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan abdihi, hambanya. Nabi Muhammad SAW disebut abad untuk menunjukkan kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Nah, kita walaupun kita berdosa besar, walaupun kita dosanya sudah berlebihan, oleh Allah Subhanahu wa taala ternyata masih disebut dengan abd, masih disebut dengan hambaku, masih diaku kita. Gitu. La taqnatu mir rahmatillah. Janganlah kalian semua merasa putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Karena sesungguhnya Allah itu maha mengampuni seluruh dosa. Seluruh dosa akan Allah ampuni. Innahu huwal ghafurur rahim. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala merupakan maha pengampun lagi maha penyayang. Gitu. Jadi hadirin sekalian, sebanyak apapun dosa kita, sebanyak apapun kesalahan yang kita lakukan, maka jangan pernah berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu Maha Pengampun. Allah itu pasti akan mengampuni dosa-dosa kita sebanyak apapun. Syaratnya apa? Syaratnya taubat, hadirin sekalian. Syaratnya adalah dengan cara kita taubat, gitu. Dengan cara kita taubat, maka dosa sebanyak apapun pasti akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan syarat tadi, kalau misalnya dosa ini berkaitan dengan hak Adam, dengan manusia lain, maka kita tidak cukup dengan hanya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi kita harus juga meminta maaf kepada manusia. Maka hadirin sekalian, kita itu seharusnya lebih hati-hati terhadap dosa yang berkaitan dengan saudara kita. Kalau ada uang saudara kita yang kita ambil, maka jangan sampai kita sepelekan. Kenapa? Karena kalau kita tidak puasa, kalau kita tidak sholat, itu urusannya sama Allah. Kita tinggal minta maaf kepada Allah, maka Allah pasti mengampuni. Gitu. Tapi kalau dosa kita berkaitan dengan manusia, sebanyak apapun kita istighfar, sebanyak apapun kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau orang yang haknya kita ambil masih memiliki dendam bagi kita, masih tidak ridho kepada kita, maka sebanyak apapun istighfar kita tidak akan pernah bisa diampuni. Gitu. Maka hati-hatilah terhadap dosa kepada sesama manusia. Karena Allah Maha Pengampun, sementara manusia tidak seperti Allah. Manusia itu tidak seperti Allah yang Maha Pengampun. Gitu. Kemudian sedikit lagi, faidah lagi yang bisa kita ambil daripada hadis ini adalah bahwa kalau kita diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu, seperti orang yang pertama tadi, seorang rohib, yang ketika ditanya malah dia mengatakan bahwa dosa orang ini tidak akan bisa diampuni. Nah, kalau kita memiliki amanah
ilmu dari Allah Subhanahu wa taala, maka jangan pernah gampang menghakimi orang lain mentang-mentang kita tahu bahwa dia itu pendosa. Jangan pernah seperti itu. Kenapa? Karena tadi dalam hadis tadi ternyata orang yang berilmu tadi ketika dia sembarangan memvonis orang, maka ketahuan bahwa dia itu salah. Itu bayangkan kalau kita salah, kita punya ilmu, kemudian kita salah memvonis orang ini niatnya mau taubat, kemudian kita bilang bahwa kamu mah nggak akan bisa diampuni oleh Allah karena dosa kamu terlalu banyak. Bayangkan kalau seandainya dia tidak jadi taubat, dia malah balik lagi kepada kemaksiatan, maka dosa dia itu kita tanggung. Kenapa? Karena dia mau taubat, kita gagalkan. Gitu. Itu yang bisa kita sampaikan dalam faidah-faidah daripada hadis ini. Sebetulnya masih banyak faidah dalam hadis ini, tapi karena waktu kita sudah masuk kepada waktu Isya, maka kita cukupkan. Barakallahu fikum, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.